Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait penangkapan Peggy Setiawan terduga pelaku dalam kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta kepolisian untuk tidak terburu-buru menetapkan Peggy sebagai tersangka. Sementara keluarga Vina meminta polisi menelusuri 2 DPO lainnya. Pernyataan ini disampaikan Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina pada Rabu siang. Menurut Hotman, dari 6 terpidana yang telah menjalani BAP ulang, 5 diantaranya mengaku Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Sementara 1 terpidana lain menyatakan Peggy sebagai pelaku. Atas dasar pengakuan para terpidana, Hotman meminta Polda Jawa Barat untuk tidak gegabah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Sementara keluarga Vina juga meminta polisi tetap menelusuri 2 DPO lainnya, mengingat persidangan awal di tahun 2016 menyebutkan ada 3 DPO. Ini semua dapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAB bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Ya. Kenapa sekarang berubah menjadi 1? Jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya. Jadi Ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Ya. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu. Lalu benarkah kuasa hukum keluarga Peggy membenarkan bahwa Peggy difitnah dan menjadi korban salah tangkap? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Peggy, Tony RM. Selamat sore, Bang Tony. Assalamualaikum, selamat sore Bang Tony. Ya, selamat sore. Baik. Selamat sore, Bu. Bang Tony, apa saja pembelaan yang disampaikan tim kuasa hukum terkait penetapan tersangka Peggy? Ya, jadi kami tim kuasa dari Peggy Setiawan, ini pertama kami akan melakukan permohonan gelar perkara khusus, Bu, ke Karawasidik Bareskrim Polri di Mabes Polri. Itu akan kami lakukan secepatnya, ya Bu. Alasan kenapa harus dilakukan permohonan gelar perkara khusus, karena penetapan tersangka ini belum terbuka ya, belum ditunjukkan kepada kuasa hukum ya. Saat itu rekan kami Ibu Yanti, apa alat buktinya sehingga Peggy Setiawan itu dihubungkan dengan Peggy alias Peron. Jadi pada dasarnya kami sepakat, kami setuju, sudah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas nama 8 terdakwa, ya, di mana yang 7 dipidana penjara seumur hidup dan yang 1
yang Saka Tatal 8 tahun ya. Kemudian ada 3 DPO. Pada dasarnya kami sepakat karena mengingat ada korban ya. Maka 3 DPO itu harus ditangkap ya. Yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Nah, cuma persoalannya adalah yang ditangkap sekarang itu Peggy Setiawan, itu Peggy alias Peron atau bukan? Nah, kami membutuhkan penjelasan dari penyidik apa dasarnya. Kok DPO-nya Peggy alias Peron, kok yang ditangkap Peggy Setiawan? Karena dari DPO itu udah jelas berbeda, Bu ya. DPO itu yang dikeluarkan atau yang dirilis Polda Jawa Barat itu jelas. Ciri-cirinya rambutnya keriting, kulitnya warna hitam, tingginya 160, tinggalnya di Banjarwangun. Nah, sekarang yang ditangkap, nah itu rambutnya itu tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjarwangun. Umurnya juga bukan 30 seperti dalam DPO, ini umur 27. Nah, sehingga ya, kami ingin meminta penjelasan. Ketika tidak diberikan penjelasan oleh penyidik, maka kami akan melakukan upaya pengajuan atau permohonan gelar perkara khusus. Nanti gelar perkara khusus itu akan digelar secara terbuka, melibatkan kami, ya, apa yang mendasari penyidik menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan. Sementara, ya Bu, halo? Ya, silakan dilanjut Bang Tony. Ya, sementara DPO-nya itu Peggy alias Peron, Bu, bukan Peggy Setiawan. Itu Bu. Selain gelar perkara khusus, apa saja barang bukti dan juga saksi yang disiapkan dari tim kuasa hukum untuk bisa menguatkan alibi Peggy pada malam terjadinya pembunuhan? Baik, jadi kami sudah menyiapkan untuk di Cirebon ini ada 4 saksi ya Bu, yang mengetahui bahwa pada saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan berada di Bandung, ya Bu, yaitu saksi dari Suparman, Bondol atau Suharsono, kemudian Ibnu dan Robi. Nah, memang yang 3 dari 4 ini Bu sudah dapat panggilan untuk hari Jumat dipanggil di Polda Jawa Barat. Nah, di situ nanti hari Jumat itu kami akan menanyakan sampai jelas. Pada intinya kami ini minta kejelasan. Kenapa DPO-nya Peggy alias Peron kok yang ditangkap Peggy Setiawan? Kalau bisa menjelaskan, enak Bu sebenarnya. Masa untuk menjelaskan saja nggak bisa, sampai harus kami ajukan ke gelar perkara khusus ke Bareskrim Mabes Polri, kan itu Bu. Nah, selain saksi sesama rekan buruh bangunan, jadi akan kami siapkan 4 saksi itu Bu dan beberapa alat bukti lain. Alat buktinya apa yang bisa menguatkan Bang Tony? Ya, jadi tim kami sudah komunikasi dengan bapaknya Peggy Setiawan, Pak Rudi, sebagai mandor yang saat itu ya mengerjakan proyek di Bandung milik Pak Agus. Pak Rudi ini, bapaknya Peggy ini, mempunyai catatan, ya Bu, pembayaran. Nah, catatan pembayaran ini, ya, ini bayarannya ini setiap minggu ini Bu, ya. Setiap minggu. Ada di sini tanggal 26 Agustus sebelum kejadian, ya. Ini nominalnya ini 5.300.000. 5.300.000 itu untuk 8 pekerja. 8 pekerja itu diantaranya ada Peggy Setiawan, Bu. Nah, kemudian di tanggal 2 September, Bu, ini sama 5.300.000 juga. Artinya jumlah 5.300.000 ini untuk 8 orang ini tidak berkurang. Itu berarti Peggy Setiawan itu berada di sana, Bu. Ini catatan dari bapaknya. Itu, Bu. Baik, Bang Tony, terkait dengan dugaan salah tangkap Peggy ini, apakah dari tim kuasa hukum Peggy juga akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum Vina? Ya, kami sepakat sebenarnya untuk bisa berkoordinasi karena sudah ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan ya sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya, maka putusan pengadilan yang sudah inkrah itu dianggap benar, Bu. Sehingga putusan pengadilan itu memang ada 3 DPO, itu sepakatnya. Untuk saksi-saksi akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum Anda dan juga sudah mendapatkan surat panggilan. Kapan rencananya akan diperiksa penyidik Polda Jawa Barat? Rencananya itu hari Jumat lusa, Bu, di Polda Jawa Barat. Namun
kami akan komunikasi dengan penyidik agar pemeriksaan itu dilakukan di Polres Kota Cirebon, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh adiknya Peggy Setiawan, yaitu Lucy. Panggilannya juga sama di Polda Jawa Barat, tetapi pelaksanaannya di Polresta Cirebon. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Bang Tony RM, pengacara dari Peggy Setiawan. Kami nantikan update selanjutnya. Salam sehat, selamat sore, Bang Tony. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia melaporkan produser film Vina sebelum 7 hari ke Barreskrim Mabes Polri. Pelaporan itu karena film tersebut menimbulkan kegaduhan terkait penanganan proses pidana yang dilakukan polisi. Sejumlah orang yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan produser dalam film yang berjudul Vina sebelum 7 hari ke Barreskrim Polri. Laporan yang dilakukan karena film tersebut menimbulkan kegaduhan dan narasi negatif terkait penanganan proses pidana yang dilakukan polisi. Walaupun telah membawa sejumlah dokumen sebagai alat bukti, namun Barreskrim menyatakan kepada pihak pelapor untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Komisi Penyiaran. Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia Zainul mengatakan nantinya dari hasil konsultasi bersama Komisi Penyiaran, ALMI akan kembali mengajukan pelaporan berdasarkan pengaduan masyarakat. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk masuk ke sana atau belum? Nah, kemudian kawan-kawan saya berbilang kalau terkait dengan delik pasal 28 itu sudah memenuhi syarat, tapi baru tentu harus diklarifikasi dulu oleh Dewan Penyiaran KPI. Karena bagaimanapun juga, yang saya sampaikan tadi ada undang-undang pers yang mengatakan kebebasan pers tidak bisa langsung dilapor ke kepolisian, harus melalui Dewan Pers dulu. Diharapkan dengan adanya pelaporan ini dapat memperjelas ada atau tidaknya tindak pidana dalam proses pembuatan film tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali dihadirkan sebagai saksi di persidangan hari ini. Keluarga yang bersaksi ada 3 orang, mereka adalah istri SYL, Ayun Sri Harahap, anak SYL, Kemal Redindo, dan cucu SYL, Andi Tenri Bilang Radiansyah Melati. Sebelumnya ketiga sempat memberikan keterangan di sidang tipikor pada Senin 27 Mei 2024 lalu. Namun hanya Jaksa Penuntut Umum dari KPK yang menggali keterangan karena keterbatasan waktu. Jaksa pun diminta majelis hakim untuk kembali menghadirkan keluarga SYL di persidangan. Pada salah satu kesaksiannya, cucu SYL Andi Tenri Bilang Radiansyah atau Bibi membenarkan menerima uang 10 juta rupiah setiap bulannya sejak tahun 2021 saat menjadi karyawan magang di Kementerian Pertanian. Akan memeriksa apakah setelah uang-uang itu ditukar, saksi masukkan ke rekening saksi lagi? Saya tidak ingat, Pak. Coba ditutup. Tidak ingat. Ini Iya, rekening Pak. saksi sudah disita ya? Iya, Pak. Ya kan? Di sini nanti. Di sini banyak uang masuk, ada 100 juta, 50, 300. Saksi tahu enggak sumber uang yang masuk itu? ya intinya itu sebenarnya. Kalau saksi kan saya tanya tadi bilang saya lupa. Ini kan ada bukti jejak transaksi keuangannya. Tadi aja dia. Benar ada masuk di rekening saudara sejumlah uang sebanyak yang Pak Jaksa tanyakan tadi? Kalau saya tukar itu, Pak, itu uang ibu saya. Oh, dari ibu saksi, Bu Tita. Iya, Pak. Baik yang dolar maupun yang rupiah. Iya, Pak. Apa penjelasan Bu Tita uangnya dari mana? Tahu enggak saudara? Tahu tidak saudara? Saya tidak tahu, Pak, tapi kan ibu saya bekerja jadi komisaris Ya. dan sebelumnya anggota dewan juga. Iya. Dijelaskan tidak maksud saya pada saat itu uangnya atau hanya dikasih langsung saksi masukkan saja begitu? Tidak dijelaskan, Pak. Di sini termasuk ada yang 10 juta banyak ini. Kalau yang 10 juta ini saksi bisa menjelaskan tidak apakah itu yang uang 10 juta dari Bu Rini kemarin dari Biro Hukum itu atau uang yang berbeda lagi? Di sini ada hampir setiap bulan 10 juta. 2022 ya saksi nyebut kemarin ya? Sejak 2022 atau 2021?
jadi magang versi saksi ya. Kalau saksi lain menyebut tenaga ahli. Tidak apa-apa kalau saksi menerangkan bahwa pengertian saksi magang tapi ada SK-nya, kan begitu? Iya Pak. Itu sejak tahun berapa? Mungkin 2021 ya. 21, ya. Kami cocokkan nih dengan bukti rekening dari 2021 sampai 2023, 2022 yang sudah saya cek itu banyak masuk 10 juta ini. Nanti kami lampirkan juga di tuntutan. Apakah itu uang berbeda atau memang itu uang yang saksi sebagai magang itu? Setahu saya sebagai magang itu Pak. Itu 10 juta itu? Iya Pak. Baik. Sementara itu pemirsa, Syahrul Yassin Limpo menolak tuduhan yang menyudutkan intervensi keluarganya di Kementerian Pertanian. Saya tidak pernah diintervensi oleh keluarga saya tentang jabatan. Oleh karena itu pernyataan Joyce saya tolak. Joyce adalah 3 yang disodorkan oleh Nasdem. Dan saya pilih Joyce karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya menjadi Menteri Perdagangan. Ini dia. Joyce, ya. Iya. Jadi saudara, tidak betul ada pernyataannya bahwa itu rekomendasi anak saya tidak. Anak saya tidak biasa campur urusan saya. Minta maaf karena ini penting sekali. Oke. Yang kedua, saya tolak semua pernyataan bahwa dia tidak tahu menahu. Ini waketum loh. Ini sekjen. Sekjen itu dinamis, proaktif, nggak mungkin. Termasuk diantaranya izin ketua, lukisan. Dia kan MC di situ, dia panitia. Dia tahu di mana lukisan itu, saya nggak tahu. Jadi kalau sama sekali dia bilang saya tidak tahu, saya tolak itu. Dan saya akan sampaikan di pembelaan saya. Bahkan lukisan itu saya sampai detik ini, saya tidak tahu lukisan itu kayak apa. Kalau Kementan beli, kenapa tidak dibawa Kementan? Siapa yang suruh bawa ke sana? Itu aja ketua minta maaf. Iya, Mohon menjadikan itu pertimbangan. hak saudara untuk saya akan menanggapi. nyampaikan. Saksi yang lain ada tanggapan? Saksi yang lain cukup? Cukup. Baik. Baik ya, supaya satu-satu dulu. Saudara Joyce ya, keterangan saudara dibantah oleh terdakwa. Ya, menyangkut katanya saudara berkoordinasi dengan menteri atas informasi dari saudara Tita, anaknya menteri itu. Itu katanya tidak pernah keluarganya mengintervensi ya kebijakan dari rekomendasi. Silakan. Apakah saudara bertetap pada keterangan seperti itu atau ya, gimana? izin yang mulia, kalau pada kenyataannya memang seperti itu, saya harus bicara seperti itu, bahwa memang Ibu Tita mengkontak saya pada satu hari Ya, dan sudah jelaskan itu. Ya. Itu pada keterangan saya tetap pada keterangan saya yang sebelumnya. Jadi saudara koordinasi dengan menteri itu karena informasi dari Ibu Tita. Baik. Pemirsa, Kejagung RI akan membawa kasus korupsi Komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk ke persidangan. Para terdakwa akan didakwa kerugian negara dengan jumlah kerugian mencapai 300 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung RI pada Rabu siang. Febri menyatakan kasus Komoditas Timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai 300 triliun rupiah. Jumlah tersebut diklasifikasikan sebagai kategori kerugian negara, sehingga jaksa akan mendakwa para tersangka dengan kerugian negara. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini, termasuk Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, dan Crazy Rich Helena Lim. Angka yang tadi disebut sebesar 300 sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai.
Ya pemirsa, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 21 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini bernilai fantastis, yaitu 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi Harvey Muiz. Sebelum menjerat Harvey Muiz, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini, Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Muiz. Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSR. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada 19 Februari 2024. Ia menaksir kerugian negara akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis, 271 triliun rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Harvey menyusul Helena Lim menjadi tersangka atas kasus ini. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Jampitsus Kejagung RI Febri Ardiansyah membenarkan informasi pengintaian yang dilakukan anggota Densus 88 terhadap dirinya. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Kapus Penkum Kejagung yang mengungkap jika anggota Densus saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Polri. Kejaksaan Agung menyatakan isu penguntitan yang dilakukan oleh anggota Densus 88 terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah benar terjadi. Pernyataan ini disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana saat menggelar konferensi pers pada Rabu siang. Menurut Ketut, anggota Densus 88 yang kedapatan menguntit Jampitsus Febri telah diserahkan ke Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang tersisa itu, ya. Katakan misalnya tadi istilah kuntit menguntit atau intip mengintip, ya. Ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung, ya, karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan. Benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ya, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Kemudian dilakukan satu pemeriksaan lebih lanjut, ya, dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Ya, ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga pada saat itu juga, ya, kita serahkan kepada Paminal Polri. Jadi sudah nggak ada lagi di sini, ya. Pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani. Sebelumnya pemirsa, beredar video amatir iring-iringan kendaraan taktis dan sepeda motor di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung RI. Lampu rotator dan suara sirine kendaraan taktis milik Densus 88 dinyalakan, seperti sedang menggelar suatu operasi. Belum diketahui tujuan dari beberapa kendaraan taktis berada di depan gerbang kantor Korps Adiaksa, sambil menyalakan sirine maupun rotator. Pemirsa
Pemirsa, Miss World 2023 asal Republik Ceko, Kristina Piskova, tengah menikmati kunjungannya ke Indonesia. Jelang malam final Miss Indonesia 2024, Kristina Piskova mengunjungi MNC Studio Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jelang malam final Miss Indonesia 2024, Miss World 2023, Kristina Piskova mengunjungi MNC Studio Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kristina Piskova akan menjadi bintang tamu spesial untuk menyaksikan 38 finalis dari seluruh provinsi di Indonesia memperebutkan mahkota Miss Indonesia 2024. Dalam kontes kecantikan ini akan ada Fast Track Challenge, di mana kontestan berfoto dengan mempresentasikan provinsi masing-masing. Jadi untuk mereka yang terpilih pastinya mereka harus bisa mempunyai potensi yang bisa dikembangkan lagi dan menjadi sosok yang mempunyai integritas yang bisa membawa Indonesia ke mancanegara. Tentunya sebagai finalis karantina Miss Indonesia saat saya maupun saat ini pastinya sangat berat karena tantangan yang mereka lalui dengan new challenges every day that they're going to face, it's real dan memang pressure itu nyata. The most important quality is, as I said before, hard work, persistence, but also authenticity. Because you should be true to yourself, you should not pretend you're someone else. You really need to showcase what you have inside. Miss Indonesia 2024 nantinya diharapkan dapat mengimplementasikan perbedaan wanita, pengembangan potensi diri, dan proyek sosial hingga mewakili Indonesia di kancah internasional Miss World. Dari Jakarta, Camar Hainda, Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Polisi rencananya akan memeriksa TKP pembunuhan Vina dan kabarnya para terpidana dibawa serta ke Cirebon. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Toy Iskandar yang ada di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Selamat malam Toys, apakah olah TKP sudah dimulai? Ya, selamat malam dan juga Nadia dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu TKP yang menjadi Vina dan Eki yang terjadi pembantaian pembunuhan di depan SMP Jalan Perjuangan Kota Cirebon ini, di mana di area perkebunan ini terjadi pembantaian pembunuhan terhadap Vina dan Eki sendiri. Dan sampai saat ini pihak kepolisian dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat rencananya hari ini akan melakukan rekonstruksi para terpidana tersebut. Dan hingga saat ini belum diketahui pasti kapan akan rekonstruksi nantinya akan digelar. Dan mendapatkan informasi juga bahwa dari sore tadi rencananya akan digelar pada sore pada pukul jam 3. Namun hingga jam 6 ini belum adanya tanda-tanda petugas kepolisian baik dari Polres Cirebon Kota maupun Polda yang datang di lokasi ini. Dan rencananya olah TKP ini akan dilakukan di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Kecamatan Kesambi, Kabupaten Kota Cirebon sendiri, dan di mana nantinya akan dilakukan rekonstruksi dilakukan atas pembunuhan terpidana tersebut. Usai melakukan olah TKP atau rekonstruksi ini, rencananya petugas kepolisian akan melanjutkan olah TKP yang berjarak antara dari TKP pembunuhan dengan di flyover Talun Kabupaten Cirebon ini berjarak 500 meter dan rencananya akan digelar pada malam hari ini. Namun hingga saat ini petugas kepolisian dari Polres Kota sampai saat ini belum datang seperti itu. Nadia. Baik, terima kasih atas informasinya. Toy Iskandar melaporkan langsung dari TKP pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku dalam kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta kepolisian tidak terburu-buru menetapkan Peggy sebagai tersangka. Sementara keluarga Vina meminta polisi tetap menelusuri 2 DPO lainnya. Pernyataan ini disampaikan Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina pada Rabu siang.
Menurut Hotman, dari 6 terpidana yang telah menjalani BAP ulang, 5 diantaranya mengaku Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Sementara 1 terpidana lain menyatakan Peggy sebagai pelaku. Atas dasar pengakuan para terpidana, Hotman meminta Polda Jawa Barat untuk tidak gegabah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Sementara keluarga Vina juga meminta polisi tetap menelusuri 2 DPO lainnya. Mengingat persidangan awal di tahun 2016 menyebutkan ada 3 DPO. Ini semua mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAB bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Kenapa sekarang berubah menjadi 1? Jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya. Jadi Ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Ya. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu, aduh kau pamer mulu. Ya. Itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh Ya pemirsa, 3 orang rekan Peggy Setiawan siap menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Mereka menegaskan bahwa Peggy justru sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Di rumah Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat inilah berkumpul 4 orang yang merupakan 3 rekan pekerja Peggy, yakni Suharsono, Suparman, Ibnu, dan 1 adiknya bernama Robi Setiawan.
3 rekan kerja Peggy telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat dan siap memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian dan tak mengetahui pembunuhan apalagi sampai terlibat. Panggilan jadi saksi. Iya. Rencana akan hari Jumat iya, jam berapa? 31 di Polda ya? Iya. Ini berapa orang Mas yang terima surat ini Mas? 3. Oh 3 orang. Iya. Semua teman Peggy semua. Iya. Siapa aja 3 orang itu yang dapat surat? Ibnu, Suparman, saya. Oh, 3 orang. Sama isinya? Sama. Jamnya sama bareng. Iya. Dan Mas semuanya siap untuk memberikan kesaksian? Apa akan diberikan kesaksian nanti ya? Iya. Apa aja? Ya, kesaksian yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Sama 3 orang ini ya? Iya. Saat itu ada berapa orang sih bersama Peggy waktu tanggal 27 malam itu? Di sana ya? Itu ada berapa ya? Lupa sih. Yang ikut nganter Mas Bondol ke terminal? 3. Tapi di Bedeng ada lagi? Ada lagi. Siapa aja 3 orang itu Pak? Oh yang nganter saya? Iya. Itu Robi, Peggy, sama Ibnu. Siap. Artinya yakin Peggy itu tidak ada di Cirebon saat kejadiannya? Yakin, nggak ada. Menanggapi hal ini, informasi Peggy ada di Bandung saat peristiwa pembunuhan di Cirebon meyakinkan kuasa hukum bahwa Peggy memang tidak terlibat dengan kasus. Tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian, ya, saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP, tidak berada di TKP, ada di daerah lain, ada di lokasi lain. Artinya di Bandung ya? Iya, artinya kan kejadian ini di Cirebon, ya. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Dengan pemanggilan Polda ini, Soeharsono, Ibnu, dan Suparman tengah mempersiapkan berbagai informasi kesaksian untuk melengkapi pemeriksaan di Polda atau Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Peggy Tony RM menyatakan Peggy Setiawan yang ditangkap kemudian dicocok-cocokkan dengan DPO yang diedarkan karena ciri-ciri yang ada di DPO tidak sesuai dengan Peggy Setiawan. Namun hal ini dibantah oleh mantan penyidik Bareskrim Polri, Brigjen Pol Purnawirawan Yosep Pasrisuari, yang menyebut jangan memakai asumsi pribadi sebagai kebenaran. Polisi tidak berkewajiban menjelaskan saat ini karena penyidikan sifatnya rahasia. Ada dalam putusan pengadilan, saya sepakat itu harus ditangkap. Persoalannya adalah sekarang Peggy yang ditangkap, Peggy Setiawan yang ditangkap adalah Peggy alias Peron, bukan. Jangan kemudian ya setelah ditangkap kemudian dicocok-cocokkan dengan menyita ijazah, dengan menyita kartu keluarga, akte kelahiran, dicocok-cocokkan. Ingat, pada saat Polda Jawa Barat menetapkan DPO, itu disebarkan ciri-ciri Peggy alias Peron adalah umur 22 pada saat 2016, 30 tahun 2024. Rambutnya keriting, warna kulitnya hitam, tinggi badannya 160. Ya. Tinggalnya di Banjar Wangunan. Sekarang yang ditangkap, rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjar Wangunan, ya. Jadi tidak cocok dengan ciri-ciri yang ada dalam DPO. Usianya Pak Tony? Usianya 27. Sekarang 27 sekarang ya? itu. Nah, sehingga ya saya lantarkan semua kita pada satu pemikiran yang lebih cerdas. Jangan mudah mengasumsi ketika kita memakna situasi. Jangan memakai asumsi pribadi sebagai sebuah kebenaran. Coba jadikan hipotesis sehingga kita netral menemukan oh begini. Yang selama ini kan kita seolah-olah kebenaran ada pada pendapat saya pribadi gitu. Saya pun sendiri apakah saya meyakini walaupun saya bagian dari teman-teman saya? Enggak, saya meriangkan sepertiga dari pola pikir saya untuk tetap mencurigai. Untuk tetap tidak yakin. Karena keyakinan sesungguh fakta empirisnya nanti ada di pengadilan. Pertanyaannya, kenapa sih polisi enggak mau terbuka sekarang? Polisi tidak berkewajiban untuk menjelaskan itu di saat ini. Karena sebenarnya proses penyidikan itu adalah sesuatu yang rahasia sifatnya. Itu akan bisa dibuka apalagi ini kasus ada semiseksualnya.
Ada hak-hak anak yang harus dilindungi. Ada hak-hak publik, kehormatan publik. Jangan sampai kejahatan ini menginspirasi hal-hal lain. Ini juga perlu dipikirkan oleh semua kepolisian. Ya pemirsa, Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan atau Peron, muncul di rumah Kartini dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Rudi, ayah Peggy Setiawan, tiba-tiba mendatangi rumah Kartini di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ayah Peggy datang tidak sendiri, melainkan bersama sejumlah orang. Tak lama berselang, ayah Peggy bersama sejumlah orang meninggalkan rumah dan menuju ke lokasi lain. Jadi Bapak ini punya anak berapa totalnya? 4. Pertama. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dari Polda Jawa Barat. Kejati Jawa Barat telah menyiapkan 6 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus pembunuhan Vina. Untuk menindaklanjuti hal itu, Kejaksaan Tinggi menunjuk 6 jaksa untuk menangani kasus tersebut. SPDP kasus pembunuhan Vina diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 22 Mei 2024. Surat itu diterima dari Polda Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti kasus pembunuhan Vina ke tahap selanjutnya. Pimpinan sudah menunjuk jaksa penuntut umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. Itu rencananya di mana pengadilan sendiri? Rencana apa itu? Kalau berkas-berkas sudah terima juga belum? Berkas baru SPDP. SPDP aja. Kira-kira berapa minggu tuh Bang sampai terima berkas APP 19 atau P21-nya itu? Ya kita lihat nanti dari pengiriman berkas perkara tahap 1. Lokasi sidang kasus pembunuhan Vina diprediksi akan bertempat di Pengadilan Negeri Cirebon atau Pengadilan Negeri Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki memantik perhatian publik usai tayangnya film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Dan berikut kilas balik kronologi pembunuhan, penangkapan para pelaku, akhir pencarian dalam pembunuhan, hingga polisi yang meralat jumlah DPO. Sabtu malam 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki, serta beberapa rekannya dihampiri sekelompok geng motor. Naas, Vina dan Eki terjatuh, sementara rekan-rekannya berhasil menyelamatkan diri. Keduanya lalu dianiaya hingga tewas. Bahkan Vina diperkosa secara bergilir sebelum dibunuh. Jasad kedua korban lalu dibuang ke bawah flyover dan dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan hingga diketahui Vina dan Eki meninggal dunia akibat kebrutalan geng motor. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku berhasil ditangkap. 7 diantaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku yang masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Namun 3 pelaku lainnya masih buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. 8 Mei 2024, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, karya sutradara Anggi Umbara dirilis. Siapa sangka, film horor yang berkisah tentang pembunuhan sadis oleh geng motor terhadap sejoli di Cirebon, Jawa Barat ini menjadi viral. Publik kembali bertanya-tanya atas teka-teki kasus yang dianggap belum selesai ini. Terlebih, pelaku disebut masih buron. Polisi didesak untuk segera mengungkap tabir misteri kasus penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan Vina dan Eki. 8 tahun berlalu, usai kasus ini kembali viral. Peggy alias Peron yang berprofesi sebagai pekerja bangunan diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina. Yang sebelumnya polisi menyebut ada 3 pelaku yang buron,
Kini polisi menegaskan DPO kasus Vina hanya satu orang, yaitu Peggy. Polisi menekankan tak ada lagi pelaku lain selain Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya difitnah dan berkata dirinya tak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Dan untuk membahas terkait dengan pelaporan produser film Vina ke Barreskrim Mabes Polri, sudah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia Romi Fibri Hardianto dan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat malam Pak Romi, Prof Muzakir. Selamat malam Mas. Selamat malam. Saya ke Pak Romi terlebih dahulu. Pak Romi, pertama saya ingin mulai dari tanggapan Anda terhadap hal ini. Begitu pula dengan klasifikasi film Vina, sebenarnya dari perspektif film itu seperti apa? Ya, yang harus sama-sama kita pahami adalah film Vina ini diklasifikasikan 17 tahun ke atas. Artinya memang untuk penonton-penonton dewasa, ya. Jadi dari sisi klasifikasi seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sisi konten ini sama halnya seperti film-film yang lain sebenarnya. Ada dramatisasi, ada dramaturgi yang dibangun di situ, kemudian ya tentu plot, kemudian juga skenarionya, naskahnya itu kan berbeda ya, karena ini bukan film dokumenter yang mendokumentasikan persidangan, kemudian proses hukum dan segala macam. Jadi ini film yang disajikan sebagai sebuah tontonan dengan diberi disclaimer juga di depan, bahkan juga beberapa kali kalau diperhatikan ya, baik produser maupun sutradaranya juga sudah menyatakan bahwa ya ini film yang dia bikin sama dan sebangun dengan film-film lain yang kita tonton. Kan Vina yang mengadopsi kejadian sebenarnya. Banyak film yang lain gitu ya. Termasuk juga ada film yang kelasnya dokumenter dan waktu itu sempat membuat heboh juga itu. Maksudnya heboh itu menjadi pembicaraan ya. Jangan heboh dalam kacamata hukum kemudian mengganggu ketertiban ya Pak Muzakir. Jadi lebih ke pembicaraan gitu. Seperti misalnya dulu ada kopi sianida ya kalau ingat. Itu kan bertanya-tanya, bahkan wartawan dan teman-teman pers, media juga waktu itu sempat bertanya-tanya gimana, bagaimana dan seterusnya. Nah sama sebenarnya seperti itu status filmnya. Oke, Pak Romi, tapi yang saya penasaran artinya film Vina ini dalam kaidah-kaidah film semuanya berjalan sesuai koridor dari yang Anda temukan. Terlepas dari hal apa yang perlu dan tidak perlu disensor. Oh iya, di film ini kan sudah diberikan pernyataan soal disclaimer-nya ya, bahwa ada dramatisasi. Kemudian juga kalau diperhatikan pembuat film ini tidak bermaksud seolah-olah ingin mengungkap sebuah kasus atau agar kasusnya diungkap lagi dan seterusnya. Ya, dia hanya menggambarkan apa yang memang diceritakan di film itu berdasar awal tanda petik ya. Awal mula idenya dan juga kutipan yang sangat kuat itu kan dari rekaman, kemudian rekaman kan gitu ya. Nah, diolah menjadi film. Nah, LSF melihat, jadi lembaga sensor film melihat sebagai sebuah film it's okay gitu. Apalagi si produser dan sutradara juga mengatakan pihak keluarga juga tidak ada keberatan gitu. Jadi secara film sebenarnya sudah tidak ada masalah. Gitu. Oke. Saya ke aspek hukum, Prof Muzakir. Kalau kita lihat sutradaranya dilaporkan ke kepolisian. Nah, Anda melihat hal ini sebenarnya yang berpotensi untuk dilaporkan apakah produk filmnya atau sutradara yang membuatnya menurut Anda? Ya baik, itu memang di dalam suatu proses produksi itu kan yang bertanggung jawab pimpinan daripada produksi yang bersangkutan kalau ada masalah yang terkait dengan produksi itu ya. Jadi paling tidak akan ditelusur siapa yang terakhir adalah yang berdesain ini siapa gitu. Tapi saya belum masuk ke sana itu, saya ingin sampaikan begini, kalau itu benar tadi ini film, bukan film dokumenter, ya saya kira tafsirnya lebih luas lagi gitu. Jadi tidak bisa orang tiba-tiba menafsirkan seolah-olah bikin tadi apa yang disebut sebagai gaduh gitu ya.
Gaduh itu apa? Dalam bahasa hukum pidana agak sulit kata-kata gaduh itu dibikin satu alasan untuk melakukan tindakan pelaporan dan sekaligus nanti akan penyidikan pidana dan seterusnya itu. Dalam bahasa hukum nggak ada gaduh itu kriminal, itu juga nggak ada. Yang kedua, keonaran itu dulu terjemahan keonaran itu kerusuhan ya. Tapi tiba-tiba pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 kata onar itu diterjemahkan kegaduhan ya. Onar itu jadi pembicaraan dalam media sosial. Itu jauh dari panggang daripada api karena ancamannya adalah 15 tahun, 10 tahun dan sebagainya gitu. Mestinya onar itu diterjemahkan pada tahun 1946 yang disebut onar itu adalah kerusuhan. Sehingga hukumannya berat sampai pada 10 tahun lebih gitu. Tapi tiba-tiba sekarang diterjemahkan onar adalah dari pembicaraan dalam media sosial gitu. Ini nilainya sudah berbeda lagi tapi hukumannya berat gitu. Nah, saya ingin dalam proses hukum itu harus ditegaskan kembali bahwa itu konteksnya itu menjadi jelas begitu. Nah, kalau ini dilaporkan menimbulkan gaduh itu apa gitu. Malah justru dengan film yang dilansir seperti itu menimbulkan apa yang disebut rasa penasaran ke publik untuk memperoleh justifikasi perolehan keadilannya itu seperti apa gitu. Karena apa? Karena dari awal itu sudah tergambarkan bahwa ada 3 yang lari diduga dia pelaku utama gitu. Nih lari itu sampai sekarang baru ketemu 1 orang. Dengan adanya film ini ternyata membangkitkan orang untuk ingat kembali. Saya kira konteksnya itu malah positif. Nah, kalau yang positif seperti itu atau seperti ini tiba-tiba dilaporkan kepada aparat penegak hukum, kalau sekarang ditolak harus melalui lembaga pers lebih dahulu gitu. Itu menjadi tanda tanya besar. Nanti kalau teman-teman pers itu tiba-tiba, oh ini sudah tindak kriminal begitu, saya kagetnya luar biasa itu. Kaget dalam arti kata, ya mudah-mudahan teman-teman di lembaga pers itu nanti bisa, atau dewan pers itu bisa berpikir yang jernih lah gitu. Jangan sampai ini sesuatu yang menurut saya positif ya, dari efek positif dalam masyarakat kepada siapapun menurut saya positif gitu. Ini akan meningkatkan namanya profesionalisme dalam proses penegakan hukum. Tiba-tiba di-cut itu adalah kriminal. Nanti kalau itu benar begitu itu. Wah, ini pelapor juga saya bertanya, ini pelapor itu respeknya terhadap film ini apa gitu. Oke. Sebelum kita sampai ke pelapor, saya kembali ke Pak Romi. Pak Romi, sebenarnya ketika saya ingin mengetahui bagaimana prosedur sebuah film ini sampai tayang, apakah lembaga sensor film juga dalam hal ini mengetahui latar belakangnya, kemudian plotnya, termasuk persetujuan dari pihak-pihak terkait yang sebelumnya disampaikan oleh sutradara si pembuat film? Ya, jadi secara umum ya, bukan hanya Vina nih, bukan hanya film Vina, secara umum pemilik film itu menyensorkan filmnya ke LSF, mendaftarkan administrasi, dan filmnya dikirim dan segala macam. Kemudian ditonton atau disensor oleh tim sensor di LSF. Nah, setelah disensor, kalau lancar, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, kemudian langsung diputuskan. Keputusannya apa? Apakah semua umur 13, 17, 21, kemudian ada catatan dan segala macam. Nah, setelah diputuskan baru keluar surat tanda lulus sensor. Nah, surat tanda lulus sensor dari lembaga sensor film inilah yang kemudian dibawa oleh pemilik film ke bioskop. Karena bioskop tidak akan menayangkan tanpa STLS. Nah, ini proses yang umum lancar. Kemudian kalau ada sesuatu misalnya khususnya film asing ya, misalnya ada gambar pornografi. Kan pornografi kita terkena, tentu Pak Muzakir yang lebih paham ya, Undang-Undang Pornografi 2008 itu. Jadi LSM memberi catatan, ini ada pornografi segala macam, sehingga harus diberikan catatan entah diapain filmnya, sehingga si pemilik film harus memberi perhatian khusus pada adegan tersebut. Nah, terjadi komunikasi, dialog, bahkan mungkin perdebatan juga. Kemudian ujungnya apa? Apakah si pemilik kemudian ya sudah, karena memang adegannya pornografi, bahkan menunjukkan unsur ketelanjangan, gambarnya saya hilangkan saja deh. Ya udah. Kemudian si pemilik film memberi revisi sendiri, membuat revisi sendiri, kemudian diproses lagi oleh LSF. Setelah clear, baru keluar surat tanda lulus sensor. Nah,
yang terjadi secara umum gitu. Oke, artinya dalam film Vina ini tidak ada catatan Pak ya ketika itu? Ya, tidak ada masalah dalam film ini. Tidak ada masalah. Oke, saya catat. Saya kembali ke Prof Muzakir. Prof, artinya dalam persoalan sutradaranya tadi dilaporkan Andi Umbara ini, yang sulit tadi Anda katakan adalah membuktikan bagaimana mendefinisikan kegaduhan itu. Nah, kalau menurut Anda, bisakah laporan ini mungkin nantinya akan ditindaklanjuti? Seperti apa potensinya, Prof? Ya, itu tadi yang sekarang ini yang istilah bahasanya melalui proses namanya lembaga pers karena menyangkut hubungannya dengan Dewan Pers. Gitu. Ya itu tergantung nanti hasilnya itu seperti apa. Kalau lembaga sensor film tadi sudah disampaikan clear ya, sesungguhnya kalau ini tempatnya pada film, ya seharusnya cukup dengan lembaga sensor film ya. Kalau lembaga sensor film sudah oke, ya ready, sudah selesai gitu. Kalau sudah tayang nggak menjadi masalah gitu. Tapi kalau itu tadi direkomendasi untuk lembaga pers, saya kurang tahu itu film konteksnya hubungan dengan pers itu berbeda lagi. Yeah. Kalau pers itu urusan pemberitaan gitu. Yeah. Nah, kalau itu produk film terus diberitakan itu yang memberitakan filmnya itu atau yang justru film yang diberitakan itu yang salah gitu. Ya, saya ulangi lagi ini, sensornya itu bukan lembaga Dewan Pers ya, sensornya lembaga sensor film. Karena dulu saya membantu lembaga sensor film itu pada zaman Titi Said pada saat itu Bapak. Jadi saya melihatnya perlu ada sensor, ya perlu ada sensor. Dan ternyata kalau itu sudah diseleksi lolos sensor, ya, berarti sudah clear and clean bahwa itu untuk konsumsi publik di Indonesia bisa oke, sudah sah gitu ya. Nah mestinya pertanyaan saya, laporan itu ditujukan kepada siapa? Kalau itu Dewan Pers, berarti ini bagian daripada pers gitu. Kalau ini bagian dari pers, ya menurut saya nggak benar juga, wong ini kompetensinya adalah sensor film ya, karena ini film ya film gitu. Jadi kalau itu film dibawa ke Dewan Pers, menurut salah saya, alamat ya. Pertama itu ya salah alamat, yang kedua tidak tepat juga. Kalau itu ke Dewan Pers ya tolong yang publikasi film itu mungkin itu yang dimaksud gitu. Tapi kalau yang publikasi filmnya itu yang dimaksud ya jangan pertanggungjawabannya tidak bisa adresannya itu kepada pembuat film yang bersangkutan gitu. Oke, Pak Romi, tapi kan kita tahu ada beberapa film yang kadang menimbulkan polemik di masyarakat. Kemudian juga ada seruan-seruan boikot dari masyarakat. Nah, apakah hal-hal seperti ini kemudian juga film yang mendapatkan sorotan dari masyarakat secara masif ini menjadi salah satu pertimbangan lembaga sensor film dalam mengambil keputusan untuk menentukan film ini layak atau tidak? Oh, pertimbangannya tentu konten filmnya ya. Ketika menyensor film, yang jadi pertimbangan adalah konten filmnya. Bukan misalnya Pak Muzakir tiba-tiba mengatakan kepada LSF, saya nggak suka film ini karena begini-begini, kemudian itu menjadi pertimbangan. Itu proses kerjanya. Jadi LSF itu menyensor berdasar konten film yang ada. Nah, kemudian dari situ diberikanlah keputusan lulus sensor semua umur 13, 17, 21 seperti saya sampaikan tadi. Nah, akan halnya kemudian setelah lulus dan ditonton oleh masyarakat itu juga boleh kok, ini kan sudah zaman demokrasi ya. Jadi masyarakat juga bisa kok menyampaikan pertanyaan, bahkan kritikan kepada lembaga sensor film. Dan perlu saya sampaikan, LSF sudah beberapa kali juga menerima baik orang maupun beberapa orang yang sifatnya komunitas atau kelompok yang bertanya kepada LSF, ini gimana sih itu? Nah, itu biasa terjadi. Nah, persoalan adalah acap kali yang melakukan protes itu belum nonton filmnya. Dari siapa, kemudian mungkin beredar ya di medsos atau di WhatsApp grup atau apa gitu ya, film ini kok begini, sementara mungkin belum pernah nonton filmnya sehingga menangkapnya itu berbeda. Datang ke saya pernah juga kami menerima tamu yang melakukan protes itu, kemudian malah kami ajak nonton, ayo sudah nonton filmnya belum Pak. Akhirnya di kantor LSF kita tonton bareng dulu tuh. Tonton bareng, kemudian ditanyakan kepada beliau-beliau yang hadir, bagaimana setelah melihat filmnya? Iya, nggak ada masalah ya, kenapa ribut-ribut ya? Nah, jadi
Jadi ada banyak variabel, Mas. Pertama, itu ribut karena belum nonton, tapi karena sudah heboh, ya. Atau orang yang karena memang ada satu catatan yang misalnya begini, kalau orang yang tidak suka action, kemudian nonton film action, entah sengaja atau tidak, kemudian ada adegan di situ yang karena dia nggak suka, jadi kok keras sih, kok begini, tentu akan menimbulkan proses yang berbeda gitu. Nah ini yang LSF sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Apakah ini memang personal yang saya nggak suka film horor, saya nggak suka film action, kenapa ada kekerasan berlebihan segala macam, padahal saat lagi ngajak anak saya yang kecil nonton, tentu marah lah orang-orang. Marah, ternyata kayak jebakan Batman ya, begitu nonton keras gitu. Nah, banyak variabel yang ini harus kita lihat dan dudukkan pada posisinya. Saya setuju sekali dengan Pak Dr. Muzakir tadi. Ini apa kasusnya ini? Yang diprotes apanya? Sehingga kalau menggunakan bahasa ini, deliknya ini apa sih? Clear gitu. Deliknya ini apa sih, harus diperjelas terlebih dahulu, apakah produk filmnya, sutradaranya, atau seperti apa konten pemberitaannya, begitu ya Prof ya? Iya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, kira-kira yang diproses apanya itu pertanyaan penting sekali gitu. Saya duga kalau itu masuk di dalamnya itu, apakah kontennya terkait kasus, sehingga kalau improvisasi atau penambahan-penambahan itu dianggap sebagai sesuatu penyebaran berita bohong, kira-kira arahnya ke sana gitu. Kalau saya lihatnya, kalau lihat dari filmnya juga nggak, kalau namanya film sih nggak menjadi masalah. Dulu ada kasus mirip-mirip seperti itu, namanya kasus Marsina, di film kan juga nggak menjadi masalah gitu. Kalau Marsina itu kan luar biasa, beritanya luar biasa, tapi beberapa tahun kemudian difilmkan juga luar biasa tanggapan masyarakat itu tentang buruh pada saat itu. Jadi, menurut saya nggak menjadi masalah. Yang kalau hari ini akan dipersoalkan gitu, ini yang dipersoalkan konten filmnya seperti disebutkan tadi, atau yang lain. Kalau konten filmnya clear and clean, lembaga sensor film yang kompeten sudah melakukan itu. Itulah kira-kira pokok masalahnya. Jadi kalau toh mau dilaporkan, tolong sebut aja laporan itu pasal berapa, tindak pidana apa begitu. Harus jelas dan tidak salah alamat ya. Apalagi masyarakat juga memiliki hak untuk menafsirkan ya, memiliki penafsiran masing-masing atas sebuah produk, termasuk produk film begitu ya. Terima kasih Prof Muzakir sudah bergabung bersama kami. Pak Romi juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak. Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan efektivitas pengelolaan madrasah, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Madrasah menggelar rapat koordinasi Direktorat GTK Madrasah. Rapat tersebut bertujuan membahas dan merumuskan berbagai strategi peningkatan kompetensi GTK. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan efektivitas pengelolaan madrasah, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Madrasah mengadakan rapat koordinasi Direktorat GTK Madrasah yang diikuti Kepala Bidang Pendidikan seluruh Indonesia. Rapat ini digelar untuk membahas dan merumuskan berbagai strategi peningkatan kompetensi GTK seperti program pendidikan profesi guru, program pengembangan keprofesian berkelanjutan, program beasiswa guru melalui BIB LPDP, asesmen kompetensi GTK, program pengembangan madrasah pandai berhitung, dan program pengembangan wawasan inklusi bagi guru. Ya, rapat koordinasi guru dan tenaga kependidikan madrasah seluruh Indonesia ini sebenarnya untuk pertama kita mengidentifikasi berbagai persoalan-persoalan soal guru dan tenaga kependidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita perlu memberikan atensi khusus kepada para guru, yaitu terkait dengan peningkatan kompetensi, kemampuan mereka untuk meningkatkan bagaimana proses pembelajaran. Selain itu, rapat ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar GTK Madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja GTK Madrasah selama periode tertentu. Dari Tangerang, Banten, Anggita Maura, Eri Nugraha, iNews melaporkan.